Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fadil Muhammad Akbar. Saya dari Teknik Geologi Angkatan 2022 dengan NIM 224980113 TK 54608. Di sini saya akan presentasi dalam rangka tugas petrografi untuk petrogenisa. Oke. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu provenance, terutama provenance dari batuan sedimen batu pasir. Dan di provenance ini kita dapat diketahui berdasarkan identifikasi pelapukan batuan asal. Nah, batuan sedimen sendiri itu apa sih? Batuan sedimen adalah batuan yang terbentuk di permukaan bumi pada kondisi temperatur dan tekanan yang rendah. Batuan ini berasal dari batuan yang terbentuk lebih dahulu, yang mengalami pelapukan, erosi, dan kemudian terdeposisi oleh air, udara, atau es yang selanjutnya dapat diendapkan dan berakumulasi di dalam suatu cekungan pengendapan dan membentuk sedimen. Gitu. Dan asal batuan sedimen sendiri ini bisa dari batuan metamorf dan batuan beku. Apa aja sih hal yang bisa kita amati? Yang pertama yaitu ada tekstur, kedua ada struktur sedimen, tiga struktur geologi, empat biogenesis, dan lima porositas. Di mana yang tadi porositas batuan pasir, batu pasir, merupakan kemampuan dari reservoir batu pasir untuk menyimpan hidrokarbon tergantung pada tekstur dari agregat butiran dan pada kandungannya. Oleh karena itu, porositas dipengaruhi oleh proses sedimen pada masa sedimentasi, seperti jarak dan letak deposisi serta tektonik setting. Tipe tatanan tektonik asal batu pasir ini dibagi menjadi tiga yang umum, yaitu ada continental block, magmatic arc, dan recycle orogen. Untuk continental block itu sumber sedimennya berasal dari kerak benua itu sendiri. Dan untuk magmatic arc, sumbernya berasal dari aktif arc orogen dari island arc atau aktif continental margin. Dan yang terakhir, recycle orogen memiliki sumber terdeformasi dan terangkat pada zona subduksi, pada zona collision orogen, atau pada fault thrust belt. Dan komposisi batuan sedimen, terutama batu pasir, itu dipengaruhi oleh karakter dari sedimen asal, baik dari lingkungan pengendapannya dan proses pembentukannya. Seperti pada gambar di bawah ini, komposisi ini menentukan di mana batuan tersebut terbentuk. Misalnya, batuan dengan kandungan kuarsa yang tinggi, maka menunjukkan bahwa batuan tersebut terbentuk pada lingkungan stable continental craton. Seperti itu, dan lain-lain, baik dari kandungan feldspar maupun litiknya. Dan ini contoh tipe daerah provinsi utama, yaitu ada stable craton dengan tectonic setting continental interior or passive margin, ada basement uplift, tectonic settingnya rift shoulder or transform rupture, magmatic arc, tectonic settingnya island arc or continental arc, dan recycle orogen pada subduction complex or fault thrust belt. Dan komposisi dari batuan sedimen itu tadi bisa menentukan letak. Dan di sini ada contohnya, ada dari continental block yang dibagi menjadi craton interior, transitional continental, dan basement uplift. Kemudian ada magmatic arc yang dibagi menjadi dissected arc, undissected arc, serta transitional arc. Dan ada juga recycle orogen. Dan yang pertama kita bahas adalah continental block. Continental block yang pertama ini ada craton interior, memiliki ciri-ciri kaya akan kandungan kuarsa dan sedikit feldspar, dengan potasium yang lebih dominan dan sedikit fragmen litik. Kandungan kuarsa yang tinggi dan rasio feldspar terhadap plagioklas yang tinggi mencerminkan pelapukan yang intens pada kraton dengan relief yang rendah dan transportasi berkepanjangan melintasi permukaan benua yang memiliki gradien yang rendah. Hal ini menunjukkan bahwa kraton batuan ini terbentuk pada kerak benua, di tengah-tengah kerak benua, seperti itu. Dan yang kedua ada uplifted basement.
yang dicirikan dengan kaya akan litik sedimen, serta sedikit kuarsa dan feldspar. Pasir yang terlepas dari pengangkatan batuan dasar benua yang dibatasi oleh patahan terakumulasi, terutama di cekungan di dekatnya tanpa banyak mengalami transportasi. Dengan relief yang tinggi dan erosi cepat, pada sumber-sumber yang terangkat memunculkan pasir kuarsa feldspatite. Kemudian ada tectonic setting magmatic arc. Ini di sini dibagi menjadi dua, yaitu undissected arc serta dissected arc. Untuk undissected arc yaitu untuk yang belum mengalami erosi atau belum tertoreh dengan ciri kayak litik vulkanik, kayak plagioklas, serta sedikit kuarsa dan ortoklas. Sebagian besar puing-puing vulkanik lastik berasal dari dataran tinggi vulkanik di sepanjang busur pulau aktif dan di beberapa pinggiran benua di mana rantai vulkanik hanya mengalami erosi terbatas. Kemudian yang kedua ada dissected arc, yaitu yang sudah tertoreh atau sudah tererosi, dicirikan dengan plagioklas dan ortoklas dalam jumlah yang sama dan sedikit litik vulkanik. Busur magmatik yang lebih matang dan terkikis, terutama yang berada di sepanjang pinggiran benua, melepaskan detritus campuran plutonik dan vulkanik ke dalam cekungan busur depan dan busur belakang. Seperti pada gambar diagram di bawah oleh Dickinson and Sussex pada bagian depan dan pada bagian belakang. Dan yang terakhir ada recycle orogen. Yang pertama ada foreland uplift, dicirikan dengan kaya akan kuarsa serta sedikit feldspar. Terbentuk pada ketika sabuk pendorong lipatan daratan membentuk dataran tinggi tempat sedimen dibuang langsung ke cekungan daratan yang berdekatan, yang juga menerima sedimen dari area positif di kereten luarnya. Meskipun cekungan di bagian depan dapat mengapit busur atau orogen tumbukan, dataran tinggi yang terlipat secara umum memiliki cekungan dari sumber sedimen di busur magmatik atau di sepanjang sabuk sutur. Akibatnya, pasir biasanya didaur ulang dari suksesi sedimen dalam fault thrust belt. Untuk ilustrasinya bisa dilihat di bawah. Kemudian ada collision orogen, dicirikan dengan terdapatnya rijang, kuarsa, feldspar, serta fragmen sedimen. Terbentuk ketika sumber-sumber bawahan yang terkait dengan teran ini termasuk melange alveolitik di sepanjang sabuk jahitan dan teran plutonik yang terdislokasi secara struktural pada blok basement atau busur magmatik yang terlibat dalam tumbukan kerak. Sedimen yang berasal dari tumbukan sebagian besar dilepaskan secara longitudinal dari orogen yang berevolusi ke dalam sisa cekungan yang tersisa sebagai turbidit, namun juga memiliki cekungan daratan yang mengapit orogen dan cekungan penerus yang kompleks. Dan yang terakhir ada subduction kompleks, dicirikan dengan kaya akan rijang, sedikit kuarsa dan feldspar, serta fragmen batuan. Kompleks subduksi yang terangkat secara tektonik terdiri dari materi oviolitik dan material samudera lainnya yang terdeformasi membentuk struktur tinggi di sepanjang celah parit antara sumbu parit dan rantai vulkanik dalam sistem parit busur. Di beberapa tempat, struktur tinggi ini muncul sebagai sumber sedimen terisolasi di sepanjang apa yang disebut dengan busur sedimen luar. Sebagaimana proporsi batu hijau, rijang, argilit, greyback, dan beberapa batu kapur tersingkap sebagai unsur melange. Lembaran dorong dan isok lain terbentuk oleh deformasi dalam zona subduksi. Sedimen yang berasal dari teran yang terangkat tersebut dapat dibuang ke arah busur ke dalam cekungan bagian depan atau ke dalam parit, di mana sedimen tersebut dapat terlihat. Oke, di sini ada triangle diagram, ada 4 berdasarkan bentuknya, yaitu diagram triangular, KFL diagram triangular, diagram triangular QQLVLS, dan diagram triangular QMPK. Yang pertama, diagram triangular QFL menggambarkan masing-masing batuan yang asalnya dari continental block, magmatic arc, serta recycle orogen. Kemudian ada QMFLT, yaitu pada recycle orogen semakin mendekat pada Q menandakan sebagai semakin banyak nilai kuarsa atau banyaknya nilai rijang pada batuan sedimen.
Keberadaan Rijang melimpah pada daerah subduction kompleks dan foreland uplift memiliki keberadaan mineral kuarsa yang melimpah. Kemudian ada QP, QPLVLS. Subduction kompleks umumnya memiliki kandungan rijang yang melimpah, magmatic arc memiliki kandungan litik vulkanik yang melimpah, dan collision orogeny memiliki kandungan litik sedimen yang melimpah. Oleh karena itu, ketiganya dapat dibedakan pada diagram QPLVLS. Dan yang terakhir, ini daftar pustaka, yaitu sumber yang saya gunakan dari paper Dickinson dan Success tentang plate tektonik dan komposisi batu pasir. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.